A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Surat Toha ayat 15. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Inna sa'ata sa'tenane kiamat. Inna sa'ata sa'tenane kiamat iku atiyatun kang bakal temuka apa sa'ah. Kang bakal temuka apa sa'ah. Akadu parek sapa ingsun, akadu parek sapa ingsun Allah iku ukhfiha nyamarake sapa ingsun ing saah, nyamarake sapa ingsun ing saah anin nasi saking para menungso, anin nasi saking para menungso. Terus marang ngenten Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, wayat harulahum kurbuha, wayat harulan pertelo lahum maring nas, lahum maring nas apa kurbuha parke saah bi alamatiha kelawan pira-pira alamate saah, bi alamatiha kelawan piro-piro alamate saah. Tujuane akadu ukhfiha litujza drapun ten wales, litujza drapun ten wales fiha ing dalam saah sapa kullu nafsin saben-saben awa-awaan, setiap orang, setiap individual, bima kelawan barang tas'a kang ngelakoni sapa kullu nafsin ing ma bihi kelawan dadi walese ma niki tas'a kang ngelakoni apa kullu nafsin bihi kelawan ma. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, min khairin bayane saking barang kang bagus, lelakon kang bagus, au syarrin utawa lelakon kang Allah. Sehingga kalau seperti itu teng ayat selanjutnya fala yasuddannaka anha mal la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Fala yasuddannaka mongko aja ngengokake temen ing sira, jangan sampai menghalangi terhadap dirimu, jangan sampai mengalihkan terhadap dirimu, ayyas rifannaka tegese ojo ngengokake temen ing sira, anha saking saah, ay anil imani tegese saking ngimani, biha kelawan saah. Siapa yang jangan sampai menghalangi atau mengalihkanmu sapa man wong la yu'minu kang ora beriman sapa man, la yu'minu kang ora iman sapa man biha kelawan saah, wattaba'alan anut sapa man hawahu ing kademenan hawa nafsune man, hawahu ing kademenan hawa nafsune man fi ingkariha ing dalam ngingkari ing saah, sehingga kalau sampai kamu mengikuti, mampu dialihkan oleh orang-orang yang tidak beriman dengan hari kiamat dan mengikuti terhadap hawa nafsunya, fatarda mongko sebabe rusak, binasa sapa sira, ai fatahlika sulasi mawon, ai fatahlika mongko sebabe rusak sapa sira, binasa sapa sira, in soditta. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, in sadatta lamun mingu, in sadatta atau in sudita sami mawon,
nawi in sudita lamun den mengokake sapa sira atau in sadata lamun mengokake sapa sira anha saking saah pun. Terus untuk kali ini di tengah-tengah Allah Ta'ala memberikan wahyu terhadap Nabi Musa, ada sedikit pembahasan mengenai perihal hari kiamat. Tangriki dawe kula tirian mawon inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'ah. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Akadu ukhfiha, hampir saja aku benar-benar menyamarkannya. Litujza kullu nafsim bima tas'ah, agar tiap-tiap individual itu dibalas. Agar tiap-tiap individual itu dibalas atas apa yang telah mereka lakukan. Terus pembahasannya tangriki ada 3 qadiyah. Yang pertama inna sa'ata atiyatun, kue kudu ngerti, kue kudu yakin, kue kudu mantep bahwa sing jenenge kiamat pasti akan datang. Yang pertama. Yang kedua, akadu ukhfiha, Allah Ta'ala benar-benar menyamarkan, hampir saja Allah Ta'ala itu menyamarkan yang namanya kiamat secara sempurna. Hampir saja Allah Ta'ala menyamarkan hari kiamat secara sempurna. Terus maranganten yang nomor 3, bahwa hal tersebut dilakukan oleh Allah Ta'ala, kiamat itu akan datang, namun hari kiamat itu disamarkan oleh Allah Ta'ala, itu tidak lain tujuannya adalah agar tiap-tiap dari individual itu dibalaskan atas apa yang telah mereka lakukan. Bon, ini secara garis besarnya mawon ngoten. Maka tengriki kita murati yang ya Allah ya Rabbi ya Karim tafsir Jalalain nyariin. Tengriku dawuhnya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, beliau dawuh inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha ay aninas, ya, ay aninas. Sesungguhnya hari kiamat itu benar-benar akan datang. Ya. Sesungguhnya hari kiamat itu benar-benar akan datang, akadu ukhfiha, yang hampir saja aku menyamarkannya, ay aninas, dari seluruh para manusia, wa yadharu lahum qurbuha bi alamatiha, dan dekatnya kiamat itu akan nampak, ya, akan kelihatan dengan beberapa tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat, banyak tanda-tandanya. Litujza fiha, agar mereka kullu nafsin bima tas'a, agar tiap individual akan dibalaskan atas apa yang telah mereka lakukan, aibihi min khairin aw syarrin, baik amal yang baik atau amal yang buruk. Pun sakniki seperti yang didawuhkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau niku dawuh, ini kan merupakan sebuah kalam tengah-tengah istilahnya wahyu terhadap Nabi Musa, tiba-tiba ada pembahasan yang namanya kiamat. Tengriki dawuhnya Syekh Jalaluddin, dawuhnya Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh tengriki i'lam annahu ta'ala lama khataba Musa alaihi salam biqauli fa'budni wa aqimis salata li dzikri atba'u biqauli inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha wa ma alyaqa hadza bi ta'wili man ta'wala qawlahu li dzikri li adzkuraka bil amana wal karamah wa qala aqiba dzalika inna sa'ata atiyatun li anna waqtul isabah wa waqtul mujazah. Jadi tengriki setelah Allah Ta'ala di dalam ayat yang kemarin, Allah Ta'ala niku ndawi aqimis salata li dzikri, kowe kudu iman, innani anallahu la ilaha illa ana, kowe kudu iman tenanan bahwa sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali aku. Fa'budni, sembahlah aku, wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat karena untuk mengingatku. Maka setelah itu Allah Ta'ala ingin menjelaskan bahwa inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha, karena memang waktu hari pembalasan yaitu semua ada di hari kiamat. Perihal seseorang itu iman atau tidak, innani anallahu la ilaha illa ana,
balasannya besok di akhirat. Fa'budni, perihal ganjarannya seseorang itu mau banyak melakukan ibadah atau tidak kepada Allah Ta'ala, pembalasannya juga di kiamat. Perihal aqimis sholata lidzikri, orang mau mendirikan sholat secara ajak, secara benar-benar ajak atau tidak, itu juga sama. Semua balasannya ada di kiamat. Ini membahas mengenai yang namanya hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Kemudian dilanjutkan secara mendetail bahwa inna sa'ata atiyatun. As-sa'ah, sa'ah itu makna asalnya adalah waktu yang sebentar. Nah, bahwa sa'ah itu makna aslinya adalah waktu yang sebentar. Terkadang makna sa'ah itu dimaknani 1 jam. Bisa dimaknani sa'ah itu waktu yang sebentar. Lalu kenapa, tadi didawakan kalian Syekh As-Sawi, kenapa yang namanya kiamat itu dinamakan dengan sa'ah? Padahal maknanya sa'ah itu bisa diartikan waktu, bisa diartikan 1 jam, bisa diartikan waktu yang sebentar. Karena yang namanya kiamat itu terjadi di dalam waktu yang sangat sebentar. Kiamat dengan agenda yang begitu dahsyatnya, mulai bumi dilipat, gunung-gunung meletus, kemudian ya Allah ya Rabbi ya Karim, yang namanya laut menjadi tsunami. Semua agenda kiamat yang terjadi yang begitu dahsyatnya mengikutkan seluruh alam semesta ini, tapi semuanya itu terjadi di dalam fi sa'atin, hanya di dalam waktu yang sebentar. Itu kenapa kok yang namanya kiamat disebut dengan sa'atan, aikit atun minas zaman. Bon, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, inna sa'ata atiyatan, yang namanya kiamat itu pasti akan datang. Lagi awak de perlu ngerti cah, bahwa yang namanya kiamat itu ada 2. Kowe kudu ngerti. Sing jenenge kiamat itu ada 2. Biasa dikenal dengan dawuhnya para ulama, ada kiamat sughra, ada kiamat kubra. Kiamat sughra itu artinya adalah kematian seseorang. Kiamat sughra itu artinya adalah kematian seseorang. Malah seperti yang didawuhkan kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh man mata walidzalika naqul man mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang mati maka telah datang kepadanya hari kiamatnya, yakni hari kiamat sughra. Jadi kiamat sughra iku jenenge mati. Mati iku jenenge kiamat sughra. Mulane dilanjutkan di dalam syarahnya tengah dikatakan aksiru dzikrul maut. Perbanyaklah kamu untuk terus mengingat yang namanya hari kiamat. Hari kiamat sughra maksudnya yaitu sebuah kematian. Fa innakum in dzakartumuhu fi ghinan kadharahu alaikum. Karena tatkala kamu mengingat yang namanya sebuah kematian dalam keadaan kamu itu berada di dalam kondisi kaya, dalam keadaan kamu sedang berada dalam kondisi yang sangat gembira, sangat senang, maka hal tersebut akan bisa mengendalikan kesenangan kamu, kekayaan kamu, sehingga kamu agak sedikit menjadi sedih. Cara bahasanya wong ku lek eling mati masih kondisine sugih, akhirnya ora bunga-bunga nemen bakale mati. Wa in dzakartumuhu fi dzikin wasa'ahu alaikum. Kalau kamu mengingat yang namanya sebuah kematian dalam keadaan kamu dalam kondisi yang sempit, maka mengingat kematian akan menyebabkan kamu menjadi lapang. Halah wong jenenge lorong ini ae maring ini mati es mari Pak, ora bakal loro maneh karek nrimo ganjarane. Halah awak dhewe nang melarat nang donya mek sedih lho, sok lek wis mlebu surga lho bakale awak dhewe dadi sugih. Ngoten nggih. Itu pentingnya kita mengingat yang namanya sebuah kematian yang tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk menstabilkan antara kebahagiaan kita yang keterlaluan dan antara sebuah kesedihan kita yang kelewatan. Ben awak dhewe iki ora seneng-seneng nemen, ya ben awak dhewe iku ora prihatin-prihatin nemen. Itu maksudnya mengingat kematian. Mula ana teng mriki dilanjutaken al mautu
al-qiyamah. Yang namanya mati itu adalah sebuah kiamat. Man mata faqad qamat qiyamatu. Barang siapa yang meninggal maka telah datang kepadanya hari kiamatnya, yaitu hari kiamat sughra. Dan yang nomor 2, dan ini yang dikehendaki dari ayat yang sedang kita bahas, inna sa'ata atiyat, yaitu kiamat kubro. Kiamat kubro, kalau kiamat sughra itu definisinya adalah kiamatnya tiap individual atas habisnya umurnya dia sendiri. Itu namanya kiamat sughra. Tapi kiamat kubro adalah habisnya umur alam semesta. Apa? Habisnya umur alam semesta. Habisnya umur alam semesta. Ini tangri tinggi akan habisnya umur semesta. Seperti yang dilakukan oleh Syekh Mutahal Asy'arawi, beliau dawuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa sa'atun lil kauni kulli. Bahasana wa amma a'marul makin fil kauni fa mutafawwitun. Kullu kullun hasba ajalihi faman mata faqad qamat qiyamatu wa antat al mas'alatu bin nisba ilaihi. Tapi kalau yang namanya wahya al kiamat al kubro wa sa'atun lil kauni kulli, yang namanya kiamat kubro itu adalah saat berakhirnya umurnya alam semesta ini habis. Kuwi jenenge kiamat kubro. Pun sekarang kita lanjutkan, itu membahas yang namanya inna sa'ata atiyatun. Awak dhewe iki kudu benar-benar banyak mengingat bahwa kiamat kubro pasti akan datang kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya untuk kita untuk mengingat yang namanya bahwa yang namanya kiamat sughra juga akan datang terhadap kita. Itu maknanya inna sa'ata atiyatun. Kita lanjutkan lagi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, akadu ukhfiha. Sekarang kita membahas permasalahan yang kedua. Akadu ukhfiha. Hampir saja aku Allah menyamarkan yang namanya hari kiamat. Jadi ono nang kene iku dikatakan bahwa kiamat itu benar-benar hampir saja disembunyikan, disamarkan oleh Allah Ta'ala secara sempurna. Artinya bagaimana? Ai aninas, hampir saja Allah Ta'ala itu menyembunyikan, merahasiakan yang namanya kiamat secara sempurna. Akan tetapi, kamu kudu ngerti ya, kada itu kalau diisbatkan berarti nafi, kalau dinafikan berarti isbat. Paham ora? Tak contohnya ini. Hampir saja saya tidak ngaji. Hampir saja saya tidak ngaji itu berarti saya ngaji. Kalau dibalik, hampir saja saya tidur, berarti saya tidak tidur. Itu kaedahnya kada, hampir. Isbatnya itu nafi, nafinya itu isbat. Berarti di sini disebutkan akadu ukhfiya, hampir saja Allah Ta'ala merahasiakan kiamat secara sempurna. Berarti Allah Ta'ala tidak merahasiakan kiamat secara sempurna. Artinya ya nopo? Dijelaskan sama Jalaluddin Al-Mahalli, wa yadharu lahum kurbuha bi alamatiha. Allah Ta'ala itu masih mau memberikan tanda-tandanya kiamat kepada para manusia. Benar Pak? Paham ya? Jadi Allah Ta'ala memang merahasiakan yang namanya kiamat, tapi hampir saja Allah Ta'ala merahasiakan kiamat secara sempurna. Berarti Allah Ta'ala masih mau memberikan kisi-kisinya, masih mau memberikan bocoran-bocorannya. Memang tidak diberikan tanggalnya, tahunnya, bulannya, harinya, bahkan jam atau detiknya, tapi Allah Ta'ala kasih beberapa tanda-tandanya. Pun itu maknanya akadu ukhfiha. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kula lanjutakan tengriki didauhakan. Berarti hampir saja Allah Ta'ala merahasiakan secara sempurna terhadap yang namanya kiamat. Berarti Allah Ta'ala tidak merahasiakan secara sempurna. Allah Ta'ala masih mau memberikan terhadap kita tanda-tanda atau alamat-alamatnya kiamat. Yaitu tengriki tinggi akan tanda terbesarnya, alamat yang paling pertama. Alamat, jadi alamat kiamat itu ono akeh Pak. Alamat kiamat niku wonten kathah. Ada alamat sughra, ada alamat kubro. Ngriki tinggi akan alamat sughra yang paling pertama adalah diutusnya Kanjeng Nabi. Napa diutusnya Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi 1400
tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu itu Kanjeng Nabi wis diutus. Itu merupakan awal tanda alamat kiamat yang paling kecil sendiri. Dan tanda kiamat yang paling akhir itu adalah keluarnya Imam Mahdi. Napa? Keluarnya Imam Mahdi. Lek wis keluar Imam Mahdi wis kuwi kiamate jan bakal dekat tenanan. Yang jenenge kiamat itu kan banyak nanti tanda-tandanya. Mulai dari yang namanya waktu ini mulai terasa cepat. Seminggu 1 tahun seperti 1 bulan, 1 bulan seperti seminggu, seminggu seperti 1 hari, 1 hari seperti 1 jam, 1 jam seperti 1 detik. Dan banyak sekali. Dan saya ingin menyampaikan satu tanda kiamat yang saya temukan di dalam kitabnya Imam Ibnu Katsir. Beliau niku dawuh di dalam kitab namanya kitab Al-Fitan wal Malahim. Dalam kitab Al-Fitan wal Malahim karyanya Imam Ibnu Katsir, beliau tengeriku dawuh tandane kiamat iku Pak, sesuk wong kabeh nang ndukure muka bumi ini bakal sugih kabeh. Ora enek jenenge kemiskinan, ora enek jenenge wong satu miskin. Bahkan sampai tiap dari mereka itu bingung mau diberikan kepada siapa uangnya ini. Saking kabeh iku padha sugih. Kabeh padha sugih iku tandane kiamat. Ya kalau kita lihat kemajuan zaman sekarang, wong zaman biyen iku melarat-melarat. Melarat tenanan. Wong zaman saiki sak melarat-melarat iki sik duwe celengan nang bank dan juga semisalnya. Jadi kowe kudu ngerti. Jadi ono kalau masih ada kemiskinan itu tandanya berarti rada kiamat iki sik rada adoh. Lek sik akeh wong miskin. Tapi lek wis kabeh padha sugih kabeh wis alamat kuwi cedhek kiamatnya. Pun masih banyak. Sampean bisa baca sendiri dalam kitab Al-Fitan wal Malahim jadwal bahasanya ngoten. Skedule kiamat di dalam kitab Al-Fitan wal Malahim karyanya Imam Ibnu Katsir itu dijelaskan secara lengkap. Kita kembali ke yang namanya akadu ukhfiha. Jadi sing jenenge kiamat itu dirahasiakan sama Allah, cuma tidak dirahasiakan secara sempurna. Allah Ta'ala masih mau menyayangi terhadap kita semua dengan memberikan tanda-tandanya. Ya. Jadi gue aja percaya oleh anak wong ngomong kiamat kuwi 2012. Saiki wis 2025. Sekelewat ado wisan. Jadi nggak ada satupun yang tahu yang namanya kiamat, bahkan Kanjeng Nabi pun juga nggak tahu. Kanjeng Nabi cuma bisa memberikan yang namanya kisi-kisi, hanya tanda-tanda saja. Ojo percaya kiamat 2000 piro, bahkan nyuwun sewu. Ini agak ilmiah juga ini. Ada sebagian ulama yang mengatakan, bahasanya ini ulama apa piye to? Aku ndak ngerti ya. Ada sebagian yang mengatakan bahwa umurnya bumi ini tidak akan lebih dari 2500 apa ya bahasanya ya, 2500-an lah. Itu disimpulkan dari kitab, kalau nggak salah saya dulu juga pernah baca di awal-awal kitab namanya kitab Tarikh At-Tabari. Di situ ada sebagian ulama yang nyuwun sewu berani mentotalkan umurnya dunia itu sampai sekian. Tapi nanti sampean coba lihat sendirilah, saya tadi nggak sempat melihat. Sing jelas pokoknya nasi Al-Quran janjine pangeran sing jenenge kiamat ora bakal ana wong sing ngerti tanggal piro, tahun piro, bulan piro, ora enek sing ngerti. Sampai ana sing mendakwakan bahwa dia tahu, itu jelas bohong. Yang ada hanyalah nopo tanda-tandanya saja. Sekarang didakwakan kalian Syekh As-Sawi, Fakhruddin Ar-Razi, juga Syekh Mutawal Asy'arawi tengeriku beliau tenggeriki dawuh, apa hikmahnya Allah Ta'ala menyamarkan, merahasiakan yang namanya kiamat. Allah Ta'ala merahasiakan yang namanya kiamat kubro. Begitu juga Allah Ta'ala juga merahasiakan sing jenenge kiamat sughra. Ya dah. Wong lak ra enek sing ngerti to, kiamat kubro kuwi kapan terjadi, begitu juga kiamat sughra, kematiannya masing-masing orang itu kapan juga tidak ada yang tahu. Loh nggih, tidak ada yang tahu satupun dari kita kapan
datang kepadanya kiamat suhronya ataupun kiamat kubro. Hikmahnya adalah seperti yang didakwakan kalian Syekh As-Sawi, beliau dawuh wal hikmatu, hikmahnya fi ikhfa'i waqtiha wa ikhfa'il maut, di dalam dirahasiakannya hari kiamat dan juga hari kematiannya tiap orang adalah annallaha ta'ala hakama bi'adami qabuli taubati inda qurbiha wa fil ghargharah, bahwa Allah Ta'ala itu telah memberikan hukum, Allah Ta'ala tidak akan mau menerima taubatnya seseorang yang sudah mendekati kematian dan juga yang sudah mendekati kiamat. Wong iku lek wis nyawone nang tenggorokane, kemarin ngaji nasihat sudah disebutkan malam yughirghir, ya. Allah Ta'ala itu mau menerima taubatnya seseorang selagi nyawanya belum sampai di tenggorokan, artinya sebelum sekarat. Juga Allah Ta'ala tidak akan mau menerima taubat kalau sudah datang yang namanya kiamat. Sehingga kelanjutannya falau arafa al khalqu waqtahuma lastaholu bil ma'asi la qurbi dalikal waqti summa yatubuna fayatakhallasuna min iqabil ma'siyah. Adan. Sehingga kalau para makhluk itu tahu kapan dia akan mati, kapan dia akan datang terhadap yang namanya hari kiamat, menak dia akan melakukan maksiat sebebas mungkin, kemudian mati kurang beberapa hari, mati kurang beberapa jam, dia taubat, kemudian akhirnya dia bebas daripada dosa dan juga siksaan maksiat. Lah penak lan kaya ngono kuwi. Sehingga fata'rifu waqtihi makal ihra bi fi'lil ma'asi. Sehingga memberitahukan waktunya kiamat, waktunya mati. Itu sama halnya mendorong terhadap seseorang untuk melakukan maksiat. Ayo gitu. Oh, awak dhewe orang ngerti hari kematiannya kapan, orang ngerti kiamat kapan, ngono ae wani jamin Allah santai sik enom matine sik suwe, Pak. Seneng-seneng ae dhisik. Kiamat ya sik suwe. Iku dalam kondisi kita enggak tahu. Dan ini oleh awak dhewe iku ngerti. Kiamatku umur 63. Santai. Aku tak seneng-seneng dhisik sampai umur 60. Sok kurang 3 tahun lah cukup. Tak tobat tahu, mari ya. Yang ada seperti itu. Oh, kiamat itu sok 2500 gitu semisal. Andaikan diberitahu. Oh, kiamat itu sesuk 2500. Santai saiki awak dhewe seneng-seneng sak karepe dhewe ae. Sok kiamat kurang 40 dino tak tobat tahu. Akhirnya kalau diberi bocoran waktu secara pasti, yang ada para makhluk ini akan leluasa di dalam melakukan maksiat karena apa? Merasa tobatnya si ono, engko sesuk kurang pirang dina tobat. Ngono lho. Sehingga disamarkannya itu tidak lain tidak bukan merupakan sebuah bentuk agar manusia lebih berhati-hati. Sing hati-hati, Pak. Akeh wong sing tengah-tengah nglakoni maksiat mati. Mari mendem mati, mari lapo mati, gurung sempat bertaubat mati. Bahkan didakwakan kalian, ya Allah, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau dawuh, terkadang ono wong iku sing alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberikan kesempatan, memberikan taufik kepada seseorang agar dia taubat terlebih dahulu. Setelah dia taubat kemudian langsung meninggal. Jadi model menungso dalam hal ini itu ada 3. Ono wong sing memang dari awal hidupnya, jauh-jauh hidupnya itu memang bersempat untuk melaksanakan yang namanya taubat. Mulane nang dungane kan inna nas'aluka ziyadatan fiddin wa ziyadatan inna nas'aluka wa barakatan fil umri wa sihatan fil jismi wa sa'atan fil rizki wa taubatan qoblal maut. Saya minta terhadap engkau ya Allah agar saya diberi taubat, kesempatan untuk bertaubat sebelum meninggal. Wa taubatan qoblal maut.
Loh nggih, niku termasuk dungane awak dhewe, taubatan qoblal maut. Ada yang memang sebelum meninggal jauh sudah berkesempatan untuk taubat. Ada yang baru taubat, ini yang alhamdulillah banget juga. Sebelum dia meninggal, dia diberi taufik oleh Allah Ta'ala untuk taubat. Ini namanya apa ya? Saya kemarin baca sekilas, lupa saya. Ada yang naudzubillah min dzalik belum diberi kesempatan taubat, dia sudah meninggal. Ini ya dasarnya seperti yang tadi malam disampaikan bahwa intabu ilayya fa ana habibuhum wa illam yatubu fa ana tabibuhum. Wis didandani, wis diobati ora kena ora waras ya kesuwen. Satu-satunya adalah amputasi. Pun niku fungsine sing jenenge kiamat sughra kalian kiamat kubro itu di napa rahasiakan akadu ukhfiya. Terus kelanjutan itu ngriki litujza fiha kullu nafsin bima tas'a bi aimin khairin wa syarrin, agar di hari kiamat tersebut dibalaskan tiap individual atas apa yang telah ia lakukan, ya, perkara baik atau perkara buruk. Niki. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Niki awak dhewe kudu yakin tenanan bahwa besok itu memang ada hari di mana kita benar-benar akan mendapatkan balasan atas apa yang telah kita lakukan. Mulana dawe Al-Imam Asy'ari beliau dawuh, wa illa laulam yakun fil akhirati hisabun wa jazaun. Andaikan besok di akhirat itu tidak ada yang namanya hisab, perhitungannya amal, wa jazaun, balasan atas segala amal, lakana alladziina asrafu ala anfusihim wa arbadu fil wujudi aksara haddan minal mu'minina al multazimina bimanhajillah. Karena kalau besok di hari kiamat itu tidak ada perhitungan amal, tidak ada pembalasan atas sebuah amal, maka orang-orang yang melakukan sebuah tindakan yang melewati batas atas dirinya sendiri dan melakukan tindakan merusak yang banyak sekali, mereka akan mendapatkan balasan, mereka akan mendapatkan jatah yang lebih banyak lah daripada orang-orang mukminin yang selalu istiqomah untuk menerapkan terhadap peraturan-peraturan syariat. Gampangane ngomong ini, ono nang dunya iki ono al mukminin, orang-orang yang beriman, al multazimina bimanhajillah, yang mau menerapkan segala perintahnya Allah dan menjauhi segala larangannya Allah. Itu tentu jatahnya dia di dunia sangat terbatasi loh. Iya toh? Nang dunya ora mendem, ora nyolong, ora zina. Wes pokoknya orang nglakoni maksiat ngono kuwi. Berarti kan jatahnya dia di dunia sangat terbatasi. Di dunia juga ada segolongan orang yang dengan bebasnya dia los sama sekali, tidak merasa terikat dengan aturan-aturannya Allah. Semua peraturan dia langgar, wani mateni, wani berzina, wani mabuk-mabukan dan seterusnya. Wah, jatahnya akeh. Lah sisa nang akhirat, lek ora enek pembalasan sing model koyo ngono kuwi, lah ya mesakne para mukminin yang mereka menyanggupi dan melaksanakan manhajnya Allah Ta'ala. Ana teng mriki didawakan lidzalika fi niqashina ma'asyyi'in kunna lahum laqad qataltum man adraktumuhu min a'daikum minar si maliyina fama baluman mata walam tudriku wa kaifa yaflitu minkum haula laqad kana aula bikum antuk minu bimakan akhar la yuflitu minhu haula wa yanaluna fi jazaahum innal akhirah allati tujza fiha kullu nafsin bima tas'a. Tanggaliki beliau menceritakan Syekh Mutawal Asy'arawi pernah beliau itu berdebat atau bahasanya berbincang-bincang dengan segolongan orang, yang mana segolongan orang ini kebetulan melakukan sebuah peperangan, dan segolongan orang ini telah mampu membalaskan untuk membunuh sebagian dari musuhnya. Sebagian musuh yang melakukan pembunuhan telah dibunuh balik, tapi ada sebagian yang ternyata belum terbunuh dan berhasil melarikan diri. Dawuhnya Syekh Mutawal Asy'arawi menanya terhadap segolongan ini, wis piye kowe? Sekarang kamu mampu membunuh balik, melakukan sebuah pembalasan terhadap musuh kamu di dunia ini hanya sebagian saja. Lalu apa pendapatmu?
terhadap sebagian orang yang kamu belum melakukan pembalasan pembunuhan terhadap mereka dan mereka mampu untuk melakukan diri. Apakah kamu menyangka bahwa mereka akan lepas begitu saja? Tentunya kamu harus beriman terhadap yang namanya sebuah hari akhirat, di mana tidak satupun orang mampu lewat, tidak satupun orang mampu melarikan diri untuk diadili di hari itu. Kalau dalam hal ini masih, ya Allah ya Rabbi ya Karim, ingat sekali apa yang didawuhkan oleh, ya Allah sinten niku jenenge Dr. Zakir Naik ya, dalam hal ini kalau eling tenan. Beliau itu dawuh, ya bayangin loh Pak, di dunia ini memang banyak sekali mafia-mafia yang tidak satu pun daripada kekuatan hukum di dunia mampu menyekel, mengatasi terhadap mereka. Iya dah. Mafia kelas preman kampung mulai cekel polisi mari. Iya dah. Tapi lek kowe kudu ngerti lek kelas iku preman internasional. Iku jangankan polisi kelas negara, Interpol saja, polisi Interpol, polisi internasional, kuye gak wani nyekel. Berarti ini kan golongannya orang-orang yang di dunia mereka terlepas daripada yang namanya sebuah hukuman. Maka bagaimana? Apa pendapatmu? Katakan ada orang yang dalam hal ini mereka itu menjadi korban, menjadi korban dari mafia yang besar, mafia kelas internasional, yang tidak satupun dari keamanan internasional mampu menangkap terhadap mereka. Piye? Kira-kira kate nuntut nang ndi kowe? Kira-kira kate nuntut nang ndi? Nah, sak dunya serenek sing ngatasi kate nyekel. Contoh kecil lah, Israel wis kita sebut saja. Yang mafia terbesar sak dunia, yang mana keamanan seluruh dunia tidak ada yang bisa mengamankan tindakan dan juga kekejaman Israel. Kita mau menuntut kemana? Tatkala PBB, cara bahasanya Al-Umam Al-Muttahidah, PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, tidak mampu menjatuhi hukuman kepada pembunuh yang kejam ini sing jenenge Israel. Kita cuma mampu menuntutnya besok di akhirat. Deloken wae kowe, sesuk nang akhirat. Begitu juga kita. Sama. Intine koyo ngene iku mang loh, bahwa besok di akhirat tidak akan ada satupun yang namanya orang terlewatkan dalam keadaan tidak dihakimi. Pasti semuanya akan dihakimi. Bahkan sekalipun mafia terbesar, mafia pembunuhan terbesar pun semua akan dihakimi dalam hal ini. Kita lanjutkan. Terakhir, fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Maka sungguh janganlah membuatmu berpaling untuk mengimani hari kiamat orang-orang yang tidak beriman dengannya, dengan hari kiamat tersebut, dan justru mereka mengikuti kesenangan hawa nafsu mereka, sehingga mereka fatarda, sehingga kamu terjatuh dalam sebuah kebinasaan. Artinya ya nopo, ini pesan besar daripada Allah Ta'ala. Ini khitab, fala yasuddannaka ini merupakan khitab terhadap menurut kaul yang kuat, kita murati yang tafsir Jalaluddin Al-Mahalinya ya, tengeri di beliau dawuh fala yasuddannaka ay yasrifannaka anha ay anil imani biha man la yu'minu biha. Maka sungguh janganlah membuat engkau berpaling dari mengimani terhadap akhirat orang-orang yang tidak mau beriman terhadap hari kiamat. Ya, wattaba'a hawahu fi ingkariha, dan mengikuti terhadap hawa nafsunya di dalam mengingkari yang namanya kiamat. Fatarda, maka engkau akan jatuh dalam sebuah kebinasaan. Ai fatahlik in suditta anha. Kamu akan binasa tatkala kamu terhalang-halangi dari mengimani terhadap yang namanya kiamat. Tengeriki menurut kaul yang jumhurnya para ulama, K-nya di sini merupakan khitabnya terhadap Nabi Musa.
Karena memang dari awal ini sedang menghitopi terhadap Nabi Musa. Jadi fala yasuddannaka, sungguh jangan sampai memalingkanmu Musa dari mengimani hari kiamat. Tapi walaupun khitabnya terhadap Nabi Musa, tapi pada hakikatnya semua masuk di dalam khitab ini. Guys, bolak-balik didawakan bahwa dalam Al-Qur'an itu ya Allah ya Rabbi ya Karim, al-i'tibar la bi khususis sabab walakin bi umumil lafzi. Tidak dengan khususnya sabab tapi dengan melihat keumuman lafadznya. Jadi nang kene iku memang menghitopi terhadap Nabi Musa, tapi yang dikehendaki adalah semuanya. Kita lanjutkan lagi. Tengeriki didauhaken seperti yang didauhaken oleh ya Allah ya Rabbi ya Karim Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau niku dawuh ngeten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wal aqrab annahu ma'a Musa li annal kalam ajma'a khitabun lahu wa ala kilal wajhain fala makna. Jadi dawakan ini tetap yang paling dekat adalah mendakwi terhadap Nabi Musa. Terus ya Allah ya Rabbi ya Karim dilanjutkan lagi al khitab li Musa wal murad ghairuh. Niki nggih tafsir sawinya wau. Terus kita lanjutkan lagi. Tengeriki merupakan sebuah pesan besar terhadap pesan besar oleh Allah Ta'ala terhadap Nabi Musa secara khusus dan secara umum terhadap kita semua, bahwa ya Allah ya Rabbi ya Karim, bagaimana caranya niki bahasane beliau al maksud nahyu Musa alaihissalam anit takdzib bil ba'si walakin dhairlah diyaqtadi nahyaman la yu'minu an saddi Musa alaihissalam. Bagaimana caranya kalau kita sudah mantap, maka kita jangan terpengaruh dengan orang lain. Ini ya rada berat. Tapi ada sebagian dari kita mungkin asalnya mantap, tapi gara-gara terpengaruh dengan yang lainnya akhirnya kemantapannya itu goyah. Maka diperingatkan kalau kamu sudah beriman ya, maka jangan sampai terpengaruh terhadap orang-orang yang tidak beriman. Ngoten loh. Kita lanjutkan penafsirannya. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawa. Ini merupakan sebuah runtutan yang sangat bagus sekali. Seperti yang didauhkan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau dawuh tangriki, kenapa orang-orang yang tidak beriman terhadap hari kiamat? Ya, alasannya cuma satu. Karena memang wattaba'a hawahu. Orang tidak iman terhadap hari kiamat, alasan terkuatnya adalah satu. Mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Bolak-balik tak omongno toh. Orang yang tanda kutipnya mengikuti hawa nafsunya, pasti mereka akan melakukan apa-apa yang mereka mau tanpa mau diatur. Kan ngono. Sehingga mereka melakukan semua bentuk kemaksiatan. Otomatis orang kalau tidak mau wis tak wacane dawuh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ya Pak. Tangriki beliau dawuh, lakin limada yasuddu atau yusaddu al-kuffaru anil akhirah wal iman biha. Apa sih yang menyebabkan orang-orang kafir itu tidak bisa mengimani terhadap yang namanya akhirat? Alasannya cuma satu, li'annahum ya'lamun annahum sayujazuna bima amilu. Karena orang-orang kafir itu semua pada tahu bahwa mereka itu pasti akan dibalaskan atas tindakan yang mereka lakukan. Mereka yang secara los-losan ya, secara tanpa kendali, tanpa memegang rem, melakukan apa yang mereka mau sesuai dengan kemauan hawa nafsu mereka. Mereka pada hakikatnya dalam hati kecil mereka juga terbisikkan bahwa pasti dibalas ini. Pasti dibalas. Sehingga wahadi mas'alatun so'batun alaihim. Kalau mereka iman terhadap akhirat, mereka berarti meyakini bahwa besok di hari kiamat, di akhirat itu akan dibalaskan. Waduh, dibalas rek. Wa min maslahatihim an takuna al-akhiratu kadiban. Sehingga satu-satunya
agar menenangkan terhadap hati mereka. Caranya gimana? Wis anggap aja akhirat kuwi ra enek. Anggap aja akhirat kuwi hoak. Anggap aja akhirat itu merupakan sebuah hal yang hanyalah sebuah kebohongan. Itu caranya orang-orang kafir ingin menenangkan terhadap hatinya mereka. Tapi sebenarnya pada hakikatnya orang kafir pun masih gundah gulana, perang batin dengan bisikan-bisikan dari hati mereka atas semua yang mereka lakukan, bahwa pasti mereka itu akan dibalas. Yes, tadi mang aku ya. Kayak ono kuwi. Tadi pasti akan dibalaskan. Nah, mulane aku bolak-balik ngomong memang tuh. Orang yang tidak mampu memenjarakan terhadap hawa nafsunya, maka dia akan dipenjara baik di dunia, kalau tidak dunia, maka dia akan dipenjarakan di akhirat. Pilihannya memang kita yang memenjarakan terhadap hawa nafsu, atau justru sebaliknya, yang tidak mampu memenjarakan terhadap hawa nafsunya akan dipenjarakan di dunia, atau kalau tidak di dunia maka akan dipenjarakan di akhirat. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini wasadaqa Abul Ala al-Mu'arrah hina qala, ada seorang ulama namanya Abul Ala. Abul Ala beliau mendendangkan syairnya, beliau berkata, za'amal munajjimu wat tabibu kilahuma la tuhsyarul ajsadu qultu ilaikuma. Sungguh para munajjim, orang-orang yang ahli nujum, orang-orang yang ahli perbintangan, wat tabib, dan juga para dokter, mereka berdua berkata, la tuhsyarul ajsad, yang namanya jasad itu tidak akan dibangkitkan kembali, tidak akan digiring. Maka qultu ilaikum, akan aku ucapkan kepada keduanya, in sahha qaulukuma falastu bi khasiri aw sahha qauli fal khasaru alaikuma. Andaikan benar ucapanmu, ya, bahwa yang namanya jasad ini tidak akan dibangkitkan kembali, falastu bi khasiri, maka aku bukanlah orang yang rugi. Tapi aw sahha qauli, atau justru ternyata yang terbukti benar adalah ucapanku, besok hari kiamat akan benar-benar dibangkitkan semua jasad, maka fal khasaru alaikum, maka kerugian akan dialami oleh kalian berdua. Artinya biye, orang yang beriman dan mau untuk menjauhi semua larangan Allah, melakukan semua perintahnya Allah, andaikan tidak ada hari pembalasan besok di akhir, awak dewe ora rugi. Paham para? Tapi sampai mereka orang-orang yang bebas melakukan semua apa yang mereka mau, melanggar terhadap syariatnya Allah, sampai mereka itu kok ternyata yang namanya kiamat itu benar, maka mereka akan mendapatkan sebuah kerugian. Nggih. Mulane teng mriki ketika akan, Masya Allah, ini sama persis dengan nopo sing bolak-balik kula omongno. Dengan yang saya ceritakan perdebatannya Buya Hamka dengan orang ateis kalau nggak salah, di mana orang ateis dengan tegasnya mengatakan, bertanya kepada Buya Hamka, beliau berkata, wahai Buya, apa pendapatmu jika yang engkau katakan berupa siksa kubur, balasan di kiamat, berupa surga, neraka, ketika semua itu hanyalah omong kosong belaka, tidak benar? Ditanya seperti itu. Ya sama persis ya dengan syairan ini. Maka dijawab oleh Buya Hamka, kondisiku tatkala semua itu ternyata tidak benar, tidak terjadi, tidaklah lebih memprihatinkan daripada kondisimu tatkala semua itu benar. Paham barawe? Andaikan semua itu ternyata tidak benar-benar terjadi, aku tidaklah lebih prihatin daripada kondisimu tatkala semuanya itu justru ternyata benar-benar terjadi. Ini secara makna secara makna kalau napa jeneng menceritakannya Buya Hamka itu kurang lebih secara maknanya seperti itu. Jadi kayak ngene kumang, kalau ada orang yang mencoba untuk menggonjang-ganjingkan keyakinan kita perihal sing jenenge napa niki, hari kiamat, ya caranya tinggal membalikkan gitu. Kalau kamu menganggap bahwa semua itu hanyalah bohongan, maka kondisi saya tidak memprihatinkan daripada kondisi kamu tatkala semuanya itu benar-benar terjadi, benar-benar sungguhan. Diwalik ngono ae. Ya, paham ya? Langsung sontak si orang
ateis yang mendebat Buya Hamka itu langsung terdiam. Entah itu beliau akhirnya masuk Islam apa enggak itu. Orang ateis yang langsung dibalikkan seperti itu. Pun tengeriku dingendikaken ngoten. Masya Allah. Sehingga ini kesimpulan yang terdalam dari Syekh Fakhruddin Ar-Razi ya. Dari menyimpulkan dari beberapa ayat yang mulai dari kemarin. Ini sebuah pembelajaran yang diajarkan oleh Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi untuk menyimpulkan ayat-ayat. Bahwa disimpulkan dari mulai ayat-ayat yang kemarin. Dari ayat fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ini kemarin juga belum saya sampaikan karena memang belum sempat ya. Waktunya sentek kemarin. Mulai dari ayat tak bacakan dulu mawon ben gak dawa-dawa. Maka tengeriki dawuhnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau menyimpulkan al ayatu tadullu ala ta'alluma ilmil usul wajibun. Perlu kita ketahui bahwa kita itu harus benar-benar mempelajari ilmu-ilmu usul, ilmu-ilmu pembahasan yang namanya tauhid secara mantap. Supaya nopo kita tidak tergoyahkan oleh orang-orang yang tidak beriman. Istilahnya biar sholabatul iman. Iman kita itu benar-benar lek bahasane wong Jawa bakoh. Ben benar-benar kuat, ben ora goyang. Dari ayat ini disimpulkan seperti itu. Dan kita lanjutkan lagi tengeriki kesimpulan terakhir mboten dawa-dawa. Kesimpulan terakhir, ya Allah ya Rabbihu ya Karim wa'lam annal mutawahhilina fi asraril ma'rifah qalu al maqamu maqamani. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, tengeriki dilanjutkan bahwa wal haqqu subhanahu ra'a hadat tertib al hasan fi hadal bab li'annahu qala li Musa alaihissalam awalan fakhla'na 'alaik. Ini menyimpulkan dari beberapa ayat yang kemarin sampai ayat yang sekarang ini. Beliau Imam Fakhruddin Ar-Razi menyimpulkan bahwa yang pertama, bahwa orang yang tenggelam di dalam lautan dan juga cahaya dan juga rahasia ma'rifat terhadap Allah Ta'ala, prosesnya adalah seperti yang dialami oleh Nabi Musa. Yaitu napa? Yang pertama, Allah Ta'ala ndawuhi dumateng Nabi Musa, fakhla'na 'alaika. Lepaskanlah kedua sandal kamu. Menurut satu versi, lepaskanlah kedua sandal kamu itu artinya adalah lepaskanlah kecintaanmu terhadap istri dan juga anak. Karena sandal, ketika orang dalam mimpinya mimpi sandal, itu diartikan sebuah istri dan juga anak. Maka tatkala Allah Ta'ala memerintahkan terhadap Nabi Musa untuk melepaskan yang namanya kedua sandalnya, itu pada hakikatnya adalah lepaskanlah wahai Musa kecintaanmu terhadap istri dan juga anak. Dalam hal ini karena Nabi Musa sedang tersibukkan dengan perintahnya Allah Ta'ala untuk dakwah. Wes tak tinggalno dhisik bojomu ambek anakmu di tempat itu agar kamu bisa konsen dakwah terhadap sinten Fir'aun. Fakhla'na 'alaik, lepaskanlah kecintaanmu terhadap dua sandal, artinya anak dan juga istri. Itu proses yang pertama. Summa ba'da dzalika amaru bi tahsili ma yajibu tahsiluhu. Ya, Allah Ta'ala kemudian memerintahkan terhadap Nabi Musa, yang ini juga pelajaran untuk kita untuk menghasilkan semua perkara yang wajib untuk kita hasilkan, bahwa wa usulu hadzal bab tarji'u ila salasatin. Dalam hal ini biar seseorang itu napa istilahnya mampu untuk benar-benar makrifat terhadap Allah Ta'ala, ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama 3 pokok. Pokok yang pertama adalah tengeriki didawakan ilmul mabda, ilmu permulaan. Yang nomor 2 ilmul wasat, ilmu tengah-tengah. Dan yang terakhir adalah ilmul ma'ad, ilmu yang terakhir, ilmu yang paling akhir sendiri. Artinya ya napa? Fa ilmul mabda, ilmu permulaan adalah huwa ma'rifatul haqq, yaitu makrifat mengetahui terhadap Allah Ta'ala. Itu yang dikehendaki dengan dawuhnya Allah Ta'ala bahwa innani anallahu
la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah Ta'ala, tidak ada Tuhan selain diriku. Ini kita diperintahkan yang namanya ilmul mabda, mengetahui makrifat terhadap Allah Ta'ala. Mulanya wingi ya disebutno tau, tak jelasnya tau. Dalam kelas-kelasnya orang bertauhid itu kan ada 3 kemarin ya. Tauhid bil lisan, tauhid bil qalbi ya. Kemudian yang ketiga adalah tauhid bil hujaj, bahkan seterusnya ada yang tauhid yang sampai sangat mantap sekali. Wes, yang pertama ilmul mabda yang diajarkan kepada Nabi Musa yang perlu kita tiru agar seseorang itu benar-benar tenggelam di dalam lautan ma'rifatnya Allah Ta'ala. Yang pertama adalah innani anallahu la ilaha illa ana. Ini namanya ilmul mabda, ilmu permulaan, yaitu kita benar-benar mengenal Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, wa amma ilmul wasat fawa ilmul ubudiyah. Ilmu yang kedua, ilmu tengah-tengah, yaitu ilmu ubudiyah, ilmu menghambakan diri. Ini adalah yang didaukan oleh Allah Ta'ala, wa maknaha al-amru alladhi yajibu ayyastahil al-insanu bihi fi hadil hayat al-jismaniyah wa huwa al-murad biqauli fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Yaitu ilmu ubudiyah, ilmu penghambaan kita terhadap Allah Ta'ala. Ya, yaitu dengan cara kita menghamba terhadap Allah Ta'ala dan mendirikan yang namanya salat. Itu namanya ilmul wasat. Yang terakhir, wa ilmul ma'ad. Ilmu yang paling terakhir sendiri, ilmu mengetahui terhadap yang namanya hari akhirat. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wes, intinya berarti itu tadi ya cahaya. Itu yang pertama ilmu ma'rifat berupa innani anallahu la ilaha illa ana. Benar-benar kita harus meningkatkan terus tauhidnya kita. Dari satu level yang pertama tauhid bil lisan, kemudian tauhid bil qalbi, kemudian tauhid bil hujaj ya, hingga tauhid yang paling atas sendiri bahwa kita tidak melihat sesuatu kecuali kita melihat Allah Ta'ala. Yang pertama itu. Yang kedua yaitu ilmu wasat, kita menghambakan diri kita secara totalitas terhadap Allah Ta'ala seperti yang didaukan oleh Allah Ta'ala, fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Nomor 2. Nomor 3 yaitu kita mengingat bahwa ilmu ma'ad, ilmu yang terakhir, ilmu tempat, ilmu terhadap yang namanya hari kiamat. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'ah. Pun sakmonten mawon wa matil kabiyaminika ya Musa. Surat Thaha ayat 17 ilahuna. Wallahu a'lam bissawab.